Pada Bu Srino Putri untuk waktu dan tempat kami silahkan dengan hormat. Baik, terima kasih Pak Darmansa dan Kak Agian atas semua support dan motivasi-motivasinya. Insya Allah teman-teman ya, jadi kita mencas lagi ya mendapatkan vitamin ini setiap hari Selasa dan Kamis dari top leader kita yang sudah membuktikan bahwa ketika kita berjuang dan menjalankan bisnis ini, kita akan sampai kepada ujungnya. Maka tinggal di kitanya lagi teman-teman. Sejauh apa keyakinan kita untuk kita bisa juga seperti top leader kita. Jadi di sini kita bukan try and error lagi teman-teman ya, tapi kita sudah ada caranya, tinggal duplikasi kerjanya. Jadi nggak perlu try and error lagi. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dapat bagian tentang produk ya, kan tadi sudah tentang perusahaan, tentang bagaimana cara menjalankan bisnis ini, apa saja yang mesti kita lakukan, juga sudah disampaikan oleh Kang Agian. Maka bicara tentang produk, kita juga bicara tentang pilar dari perusahaan ini sendiri, teman-teman. Maka ketika teman-teman menguasai produk, ya, itu akan melengkapi kita dalam menjalankan bisnis ini. Perlunya kita memperbaiki mindset. Jadi bahasanya the power of mindset ya. Ketika mindset kita benar gitu ya, dalam menjalankan bisnis ini, kemudian kita juga mendalami tentang sistem, produk segala macam, maka insya Allah kita akan enjoy dalam mengikuti proses dari bisnis ini sendiri. Oke, alhamdulillah PT BES semakin hari itu semakin banyak produknya ya. Yang terbaru itu hair apa ya untuk rambut rontok ya. Hair tonic apa namanya saya juga belum tahu. Tapi yang jelas produk yang sudah ada hari ini udah lebih dari 80 item teman-teman ya. Lebih dari 80 item, maka itu kita memang harus terus belajar untuk menguasai tentang knowledge produk. Karena nanti itu menjadi pendukung untuk kita dalam melakukan edukasi kepada orang lain. Dan kita akan langsung saja. Udah bisa dibagikan ini ya, layar. Bentar. Saya lihat dulu ya. Sama. Oke. Kita akan buka dulu. Udah bisa dilihat Pak Darmansa? Sudah Bu, sudah. Ya. Ya, baik teman-teman. Saya merasa ini udah setiap Selasa ya rutin kita ya. Rutin kita bicara tentang produk ya, dan itu memang harus terus ya kita bicarakan karena mitra kita bertambah terus, selalu tiap hari ada yang baru. Tapi yang anehnya yang sering bertanya itu mitra lama, yang dipertanyakan adalah apa-apa yang sering dibahas. Nah, itu yang anehnya teman-teman. Jadi teman-teman ketika belajar ini kan kita sama kayak sekolah ya. Jadi hal-hal yang penting kalau bisa dicatat ya, dicatat. Apalagi di sini saya mungkin tidak terlalu detail ya, kasih konsep-konsep dasarnya saja gitu. Nanti kalau pertanyaan di landscape bisa nggak materinya? Jangan dipotret supaya nggak kecil gitu. Ntar dibuka ininya dulu. Oh ini udah potret sih. Dibalikin handphonenya, dititipin. Dibalikin. Nah, ya. Terus bisa di zoom itu. Bisa di zoom, bisa digedein. Oke. Nah, ini kan besar, enak. Oke. Jadi gitu ya teman-teman ya. Mohon dicatat bagi teman-teman yang ikut Zoom ini, apapun mungkin mulai dari Kang Agian tadi, kan banyak itu yang menjadi keywordnya ya, kata kunci gitu. Termasuk di produk-produk ini. Apalagi kalau kita bicara pertanian, nah itu banyak konsep apa namanya ya, dasarnya ya, konsep dasarnya yang mesti teman-teman miliki. Jadi yang anehnya gitu, yang bertanya itu banyak mitra-mitra lama. Di Jakarta Bang, Insya Allah nanti segera ya. Ini saya lagi bikin basecamp di Jakarta nih. Nah, oke, dari sekian banyak produk, kita sampai hari ini kita masih bicara tentang 5 segmen, padahal sebenarnya juga sudah banyak ya, bukan 5 segmen lagi sebenarnya gitu. Tapi nggak apa-apa,
Saya akan coba ini kan. Ini Bagaimana sampai jam berapa? caranya bisa klik link yang ada di bio saya. Pak Darmansyah, sampai jam berapa saya? Nanti takut kelamaan di pertanyaan ini. Kita akan bicara tentang produk pertanian, teman-teman. Ini menjadi produk yang selalu diburu ya, diburu oleh banyak orang. Karena apa? Karena pertanian ini sesuatu hal yang menjadi dasar ya bagi kehidupan kita sendiri gitu. Kalaupun kita tidak punya lahan, tidak punya kebun, tapi pasti kenalan kita, link kita pasti punya kebun atau lahan. Bahkan kalau kita masuk ke TikTok itu banyak yang bertanya, mungkin orang-orang yang punya lahan. Nah, seperti itu. Maka perlu teman-teman untuk menguasai tentang produk ini. Baik, yang pertama adalah eco farming. Eco farming ada dua ya. Ini masih juga, sering juga yang premium dengan original. Premium itu tidak boleh untuk ternak. Ya, tidak boleh untuk ternak, sementara original boleh untuk ternak. Di situ aja bedanya. Kalau untuk pemakaiannya sama. Kalau dari segi beratnya beda juga ya. Beratnya kalau premium itu 20 ya, 20 gram, dia lebih kering daripada original. Iya, Bu. Oh, lagi ngisi materi siapa, Rosita? Ibu lagi ngisi materi, ta? Ada, tolong Dek, kain, Dek, ada yang jemput kain. Kemudian kalau eco farming ini fokus kerjanya ke pembenah tanah, teman-teman. Ke pembenah tanah ya. Kalau dulu sebelum ada slow release, ini eco farming ini kita juga pakai untuk ke tanaman. Tapi sekarang juga bisa sih, tetap bisa karena dia kan memang ada kandungan NPK-nya. Cuman mungkin teman-teman jangan pernah lepas dari kimia karena dia kan kandungan NPK-nya masih di bawah 5%. Jadi tetap harus pakai kimia. Itu ya. Kemudian yang berikutnya adalah fotosintesa dan slow release. Fotosintesa dan slow release ini sekarang memang disatukan. Maksudnya disatukan, dia sejoli ya, dua sejoli yang kalau seandainya kita pakai slow release, sebenarnya di kandungan slow release itu kan pupuk makro mikro ya. Pupuk makro mikro majemuk gitu. Jadi dia sudah menjadi pupuk tunggal. Tapi kalau teman-teman ingin hasilnya lebih maksimal lagi, maka kita tetap pakai eco farming fotosintesa. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti kalau untuk pemberiannya, kalau untuk slow release ini ke tanaman, sebenarnya karena waktu kita sedikit ya, saya tidak bisa detail-detail betul. Intinya slow release ini untuk tanaman keras, dan bisa untuk tanaman horti itu dengan cara dikocor atau disemprot boleh. Tapi kalau tanaman keras itu dengan sistem kubur. Kalau ingin lebih maksimal hasilnya, semprot kocorkan dulu ke sekitar akarnya fotosintesa, atau waktu mengubur pilau slow release kasih fotosintesa sekitar 50 sampai 100 ml. Itu untuk hasil yang lebih maksimal. Tapi apakah dengan tidak memakai fotosintesa slow release stock bisa tetap bisa, teman-teman. Apalagi kalau kita yakin pH tanahnya udah bagus, ya udah nggak perlu pakai fotosintesa. Ya. Dosisnya tergantung usia tanaman. Kemudian berikutnya adalah, nah saya ini Spirulina sama Sislim kemarin nggak ikut sih. Nah, ini adalah produk herbal ya, Hasbro. Hasbro ini habatus sauda, propolis, dan bipolen. Ini semacam apa ya? Apa namanya, multivitamin, bukan multivitamin ya, semacam multivitamin, tapi dia bukan sekedar suplemen biasa, teman-teman. Dia suplemen ketika kita sedang sehat, tapi ketika kita sedang sakit dia menjadi obat. Nah gitu. Hasbro ini ya, dia suplemen ketika untuk kita lagi sehat, tapi ketika kita sedang sakit dia bisa menjadi obat untuk berbagai macam penyakit. Nah seperti itu. Spirulina, karena kemarin saya nggak dengarkan ininya, nggak bisa banyak bicara ya spirulina ini. Kemudian Bimek dan Body Imun. Nah, ini herbal yang luar biasa sekali ya, Bimek dan Body Imun. Kita juga sudah ada
grupnya ya, grup support BIMAC dan Body Imun, silakan teman-teman masuk ya, di situ langsung kita komunikasi dengan formulatornya. Nah, untuk BIMAC itu sendiri bisa untuk menjadi wasilah berbagai macam penyakit regeneratif, khusus untuk penyakit regeneratif. Sementara Body Imun akan lebih maksimal ya ketika kita pakaikan untuk penyakit yang disebabkan oleh virus dan bakteri. Nah, seperti hari ini kakak kandung saya yang tinggal di rumah ini lagi cacar air berat ya, banyak bentolan-bentolannya. Kemarin dikasih Body Imun aja, ternyata dia harus dikombin dengan BIMAC sistem infus. Nah, BIMAC ini sendiri teman-teman ada 4 macam cara makainya, dengan puyer, kemudian sistem infus. Sistem infus ini khusus untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan rambut, kulit, kuku, dan sistem peredaran darah. Nah, seperti itu, termasuk autoimun. Autoimun kan itu permasalahannya di darah. Nah, maka minumnya BIMAC sistem infus. Satu lagi, yang berhubungan dengan alat reproduksi. Nah, itu meminum BIMAC-nya adalah dengan BIMAC sistem infus. Kemudian Body Imun untuk penyakit-penyakit yang disebabkan oleh bakteri dan virus. Itu sangat bagus ya. Tapi untuk sekedar suplemen itu cukup 2 ya. 1 pagi, 1 malam cukup. Kalau untuk BIMAC. Sementara untuk Body Imunnya 5 tetes ya, 2 gelas sehari ya, 5 tetes untuk 1 gelas. Nah, berikutnya ada Red One. Jadi kita banyak suplemen. Suplemen bukan sekedar suplemen, tapi suplemen bisa menjadi wasilah untuk berbagai penyakit yang kita derita. Berikutnya adalah Red One. Red One ini dari buah merah Papua, teman-teman. Berdasarkan penelitian di Amerika, ini antioksidan tertinggi di dunia. Nah, Masya Allah. Luar biasa kaya Indonesia ya. Ada buah yang setelah diteliti ternyata ada di Indonesia, dan itu dibuat menjadi Red One. Dia juga ada dicampur dengan madu juga di dalamnya. Nah, ini sangat bagus untuk suplemen kita. Kemudian juga ada berikutnya Ecovico. Ecovico ini sangat bermanfaat ya untuk menurunkan kolesterol, melancarkan peredaran darah juga bagus. Kemudian menjaga penyakit jantung dan stroke ya. Nah, mungkin bagi teman-teman yang hari ini memiliki buku 40 resep ya yang dibuat sama Ustadz Asep, teman-teman nggak usah bingung ketika ada sedikit perbedaan resep antara Ustadz Asep dengan Ustadz Anton. Itu nggak perlu bingung, di mana teman-teman yakini aja. Karena apa? Karena keduanya, Ustadz kita berdua itu adalah orang yang punya kapasitas di bidangnya. Seperti Ustadz Anton itu 20 tahun di bidang herbal. Jadi memang, dan dia merupakan salah satu tim dari penanganan COVID nasional. Jadi teman-teman kan kemarin udah bingung kok menurut Ustadz Asep begini, menurut Ustadz Anton begini. Ya udah, kedua-duanya betul. Teman-teman yakinnya di mana? Jadi nggak usah dipertentangkan. Kalau saya pribadi memang banyak merujuk ke Ustadz Anton karena dari dulu memang udah dengan Ustadz Anton, nah gitu. Jadi kalau ada yang di buku Ustadz Asep itu versi Ustadz Asep, karena Ustadz Asep sendiri juga udah puluhan tahun memiliki klinik herbal. Jadi nggak perlu ragu ya teman-teman ya, itu sama-sama betul kedua-duanya. Berikut adalah kolagen. Nah, Masya Allah, kolagen adalah minuman yang sangat populer, itu bukan untuk ibu-ibu saja, tapi untuk bapak-bapak juga. Karena apa teman-teman? Kenapa kita mesti memilih kolagen? Karena faktor alaminya manusia itu di usia 30 tahun ke atas, kandungan kolagen di tubuhnya itu sudah mulai menipis, bukan menipis, menurun gitu. Itu faktor yang sudah pasti terjadi. Ditambah faktor luar. Faktor luarnya adalah orang yang merokok, kemudian yang sering kena paparan sinar matahari, kemudian faktor makanan dan faktor stres. Itu mempengaruhi berkurangnya kolagen. Maka ketika secara otomatis produksi kolagen di tubuh kita berkurang, kita bisa pasok dari luar, yaitu dengan meminum minuman yang mengandung kolagen ikan. Nah, kolagen ikan berdasarkan penelitian, kolagen kita adalah itu kandungan kolagen ikannya sangat tinggi sekali dibanding kolagen ikan yang ada beredaran di luar sana.
Nah, seperti itu. Jadi ini teman-teman bukan sekedar untuk masalah kulit saja, tidak, tapi ternyata ini bisa untuk menjadi wasilah untuk berbagai penyakit yang kita derita. Misal contohnya untuk yang program hamil. Nah, itu program hamil itu untuk ibu-ibunya kolagen dengan Bimek Sistem Infus, bapak-bapaknya Ekomak dengan Bimek. Atau diabetes basah, Bimek dengan FVM kolagen. Nah, seperti itu banyak gitu. Dan alhamdulillah testimoninya juga sangat banyak seperti itu ya. Jadi bukan untuk sekedar ini saja, untuk kulit saja. Kalau ingin untuk kulit, selama ini orang perawatan skincare itu dari luar, maka kita pasok dari dalam, teman-teman. Nah, seperti itu. Berikutnya adalah Evitgo dan LVM Kalsi ya. Evitgo susu kambing yang mengandung 90% susu kambingnya, dan silakan dicoba aja, enak sekali susu kambingnya, dan LVM Kalsi ya. LVM Kalsi untuk berbagai macam penyakit juga. Kemudian nah ini obat diet ini. Kemarin ada edukasi tentang Sislim, Sislim dan Maesprulina saya nggak ngikutin. Mohon maaf belum bisa secara detail menjelaskannya, tapi intinya teman-teman kalau mau diet itu yang paling pas adalah Sislim, memang khusus untuk diet. Sementara FVM Slim itu bisa untuk diet, bisa untuk menaikkan berat badan. Gitu ya. Berikutnya adalah Natural Flag. Nah, Natural Flag ini semacam sereal ya teman-teman ya. Sereal itu sangat bagus untuk orang-orang yang menderita diabetes dan MAH ya. Dia 10 saset isinya. Cara membuatnya dengan air mendidih. Betul-betul air mendidih, dan bisa juga untuk kalau kita pagi-pagi nggak keburu sarapan, makan di atas mobil, ya udah tinggal seduh, dah bawa ke atas mobil, kita tinggal makan. Kemudian Black Habats Coffee. Nah, ini untuk bapak-bapak ini sangat bagus sekali ya. Berikutnya Ekomak dan Ekonak. Nah, udah ready lagi nih. Obat kuat Ekonak, X-Men gitu ya. Ekonak ini sebenarnya lebih disarankan kepada bapak-bapak yang usianya 40 tahun ke atas. Ya, disarankan seperti itu. Tapi kalau X-Men itu bebas, boleh yang 25 tahun boleh gitu ya. Karena dia juga tidak instan ya. X-Men ini butuh waktu ya. Kalau pemakaian rutin baru akan berdampak. Tapi kalau Ekomak itu agak cepat ya, khasiatnya agak cepat. Dan itu minumnya cuma 1 kali 2 minggu. Karena ada zat yang dinetralisir dalam tubuh kita itu butuh waktu 1 minggu. Sementara Ekomak boleh untuk ibu-ibu, boleh untuk bapak-bapak. Nah, kalau untuk program hamil kan yang diminum Ekomak ya, bukan Ekonak. Ekonax ini khusus dibuat untuk bapak-bapak, yang minum bapak-bapak yang ngerasain ibu-ibu. Nah, gitu. Ya, nah ini produk bapak-bapak juga. Tadi Kang Agian udah terangkan, saya malu saya menerangkannya ya. Jadi seperti itu ya. Ini tinggal diusap ya, disemprot 3 kali semprot di bagian bawah, 3 kali semprot bagian atas, usap dari pangkal ke atas. Nah, seperti itu. 15 menit waktu pengusapannya, 15 menit. Setelah itu dibilas ya. Dibilas. Jadi ini teman-teman pemakaiannya sebelum kita beribadah, berjarak ya, jangan terlalu dekat, berjarak ya, supaya ada masa reaksinya gitu. Berikutnya Crystal V, Crystal Kina. Ini produk khusus ibu-ibu yang pakai, ibu-ibu yang ngerasain bapak-bapak. Caranya adalah dengan kalau untuk yang gadis rendam dengan air, dicebokkan. Untuk ibu-ibu boleh dimasukkan ke dalam, diputar, dan itu bisa untuk menjadi apa? Yang punya keputihan, ini bagus nih, yang punya keputihan bisa menjadi obat, apalagi keputihannya udah berbau dan berwarna hijau. Berarti itu kan udah infeksi ya, ketika keputihannya udah hijau, berbau. Nah, ini bagus untuk yang putihan Crystal V. Nah, berikutnya kita masuk ke skincare. Skincare PTBS ini sangat lengkap, teman-teman. Semuanya ada. Ada day cream, night cream, serum, red gel sedikit ya. Tadi sebelum Zoom ada yang bertanya cara pemakaian skincare. Jadi cara pemakaiannya teman-teman,
pastinya pakai sabun ya, mana ya sabun, bentar saya. Nah, ini. Pakai sabun dulu, Kojic dulu. Sabun ini biarkan setelah kita pakai, biarkan 1 menit, 2 menit. Semakin lama semakin bagus. Pakai sabun dulu, kalau udah pakai sabun, ini untuk malam misalnya, baru kita pakai serum. Mana serumnya? Nah, yang serum, nah ini. Yang gold ini untuk malam ya teman-teman ya, yang gold untuk malam, sementara yang silver untuk siang. Pakai serum dulu. Nah, kalau udah pakai serum, cara pemakaiannya dengan ditepuk-tepuk, udah kering baru pakai night cream. Ini boleh tiap hari. Serum, night cream boleh tiap hari. Ini night creamnya mana ntar. Nah, ini night creamnya. Itu boleh tiap hari. Nah, kalau red gel kapan dipakai? Red gel ini nih, red gel ya. Red gel ini dipakai itu 2-3 kali seminggu. Red gel ini sangat bagus, teman-teman. Kalau dari ininya keterangannya bisa 5 kali lebih efektif untuk mencerahkan kulit dan yang pastinya untuk mengecilkan pori-pori. Saya udah pakai, kulit saya flek saya sangat bermasalah dulu ya, tapi alhamdulillah sekarang setelah rutin karena memang ininya juga rutin, LVM kolagennya juga rutin, alhamdulillah. Oh, sekarang itu udah jauh ya, jauh perubahannya sehingga kita kalau bicara ini nggak perlu ngomong. Sekarang itu kalau ketemu teman-teman, loh kok udah glowing wajahnya sekarang? Maksudnya dibanding sebelumnya ya, karena sebelumnya kan muka saya bermasalah. Jadi dibandingkan sebelumnya gitu. Udah bagus alhamdulillah. Nah, itu red gel bisa kita pakai 2-3 kali sehari. Cara memakai red gel, teman-teman misal biasanya kan setiap malam pakai serum dan night cream. Nah, sekarang kalau mau pakai red gel hari ini, teman-teman cukup pilih mau pakai serum saja atau pakai night cream saja. Baru pakai red gel. Jadi salah satu. Seperti malam ini, saya malam ini tadi sebelum Zoom saya pakai serum, udah kering baru saya pakai red gelnya. Nah, gitu. Night creamnya nggak dipakai. Kenapa begitu? Supaya tidak terlalu berat kerja di muka. Seperti itu disarankan oleh dokternya, Teh Milda. Gitu ya. Nah, kemudian nanti 1 kali seminggu teman-teman lakukan eksfolian ya di wajahnya dengan memakai peeling. Peeling ya, karena skincare kita bagus tapi kita tidak melakukan eksfolian nggak sempurna juga hasilnya. Maka lakukan pemakaian peeling 1 kali seminggu. Kalau mau memakai cleansing oil juga boleh, setiap hari boleh. Kalau cleansing oil untuk membersihkan make up, untuk membersihkan sisa-sisa kotoran itu boleh setiap hari. Di cleansing oil juga ada kandungan kolagennya, teman-teman. Masya Allah, jadi produk-produk kita ini banyak ya, kandungan kolagennya banyak. Di cleansing oil ada kandung kolagennya, sabunnya juga ada sabun kolagen, minumannya juga ada kolagen. Jadi Masya Allah ya, pasokan kolagen untuk kita itu banyak gitu ya. Kemudian ini adalah hand body dan face juga. Ini untuk wajah. Untuk badan ya hand body ada 3 pilihan warna. 3 pilihan rasa maksudnya. Bukan rasa bau. Berikutnya adalah nih Kojic tadi sabun muka. Ini satu box itu isinya 4 ya, 1 box isinya 4. Dan berikutnya ada Underfarm. Nih untuk coba aja deh untuk yang hitam-hitam di area lipatan nih biasanya cenderung hitam, rutinkan pakai Underfarm. Dia penyerapan ke pori-porinya tinggi ya. Mencerahkan dan meratakan warna kulit, mengurangi hiperpigmentasi, kulit menjadi lembut dan lembab. Nah, seperti itu ya. Intinya penyerapan ke pori-porinya tinggi. Nah, berikutnya ada sabun. Nih, sabun nih teman-teman. Siapa di sini yang ada permasalahan kulit, yang ada permasalahan eksim, gatal-gatal, pakai LVM Propolis itu cepat. Kalau propolis. Kalau yang berjerawat, pakai honey dulu. Udah selesai honey, baru pindah ke kolagen. Nah, itu tahapannya ya. Seperti itu. Tapi kalau wajahnya tidak ada jerawat, tidak ada apa, itu bisa langsung dengan Kojic. Atau langsung ke Kojic juga bagus, karena di Kojic untuk bisa juga untuk yang berjerawat. Tapi kalau yang memang ada permasalahan gatal, eksim, itu lebih cepat dengan propolis, plus tetap dengan meminum Bimax dengan cara sistem infus. Ada body lotion juga. Nah, lipstick, lip gloss, ya seperti itu.
lip gloss ini yang bening ya, lip gloss ya, dia akan berubah warna sesuai dengan pH bibir kita. Nah, ini 3 pilihan rasa untuk laki-laki dan perempuan ya, for men, for women. Itu warnanya. Jadi parfum kita ini adalah parfum pertengahan teman-teman. Di tingkat, dia kan ada tingkat ya, EDD, EDP, dan ekstrak. Ini kita yang EDP-nya. Kalau EDD itu yang rendah, yang paling tinggi itu ekstrak. Nah, kita yang EDP-nya. Ini bagus ini. Wanginya enak, lembut. Ya. Laki-laki juga ada pilihan terakhir eco racing. Nah, eco racing itu fungsi utamanya membersihkan kerak-kerak pada mesin dan berdampak kepada apa namanya kenaikan oktan. Jadi dia bisa berdampak kepada penghematan BBM karena dia bisa menaikkan oktan dari bensin itu sendiri. Kalau di eco diesel menaikkan CN-nya seperti itu. Tapi teman-teman makainya untuk pemakaian pertama kasih 2 dulu ya. Untuk pemakaian pertama, untuk berikutnya baru 1 aja. Oke, itu mungkin dari saya. Kalau ada pertanyaan silahkan. Gimana tadi? Oke, Pak Darmansyah. Ya, terima kasih Bu Sri atas pemaparan materinya ya. Ini sangat dasar luar biasa ya Bapak Ibu, pemaparan yang sudah dijelaskan oleh Bu Sri Putri tentang produk-produk yang bisa kita pasarkan jadi reseller di bisnis PT Best Corporation Syariah ini Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang ingin bertanya kami silahkan ya, 1 atau 2 sampai 3 pertanyaan, kemudian kita beranjak ke materi yang ketiga nantinya Bapak Ibu sebelum kita beralih ke materi selanjutnya. Bu, untuk produk hair tonic itu aturan pakainya gimana? Hair tonic saya belum dapat ininya Pak Darmansyah, jadi kemarin itu belum dapat slide-nya juga belum dapat, edukasinya belum dapat, jadi belum tahu juga gitu. Jadi nggak bisa jawab. Mana tahu kalau ada yang tahu. Iya, Ada yang tahu mungkin? biasanya di botolnya itu ada aturan pakainya tuh biasanya. Belum pernah order juga soalnya, jadi belum pernah lihat. Kalau di produk-produk itu kan biasanya ada ditulis untuk aturan pakainya begini, cara pakainya. Skincare untuk tipe kulit bagaimana ya Bu? Nah, skincare itu bisa untuk semua jenis kulit. Kulit saya ini bermasalah loh teman-teman. Dan saya sangat selama ini selalu pakai skincare dari dokter ya, rujukan dokter. Jadi langsung tatap muka, langsung bertanya. Tapi dengan ini kita bertanya konsultasi lewat jarak jauh saja sama Teomida, ternyata alhamdulillah cocok. Padahal kulit saya kulit yang bermasalah. Nah, kesimpulannya menurut saya itu aman untuk semua jenis kulit, tapi tetap aja kan ada tipe-tipe kulit orang sensitif. Maka untuk mencobanya teman-teman dari peralihan misalnya sekarang pakai skincare mau peralihan ke skincare PT Best itu ada jeda waktu minimal 10 hari paling cepat. Nanti dicoba yang ininya serumnya. Kalau serumnya aman ya saya rasa untuk semua orang. Nah, kalau night creamnya untuk melihat night creamnya itu cocok nggak cocok, coba dulu. Kalau dalam 10 menit terasa gatal, berarti itu nggak cocok sama teman-teman. Tinggalkan. Berarti pakai day creamnya aja atau pakai red gelnya saja. Kita pasti bisa merasakan ya di wajah kita ini bermasalah atau tidak kita pakai night cream ini. Kalau yang memang tidak cocok itu akan cepat terasa itu. Pertama pakai udah terasa nggak nyaman gitu. Ya. Gitu ya, oke. Untuk eco farming original bisa cara penjelasan dan cara pakainya. Kenapa Pak? Eco farming original Bu. Eco farming cara pemakaiannya. Eco farming original kita teman-teman jangan pernah fermentasi lagi. Ya kemarin saya dapat ada juga yang bilang dari TikTok, bukan tim kita sih, karena mungkin VT saya banyak tentang pertanian. Alhamdulillah ya, mungkin berita gembira juga. Ini demplot yang kemarin yang 13 hektar, dia satu tempat 13 hektar, sementara ininya banyak. Itu alhamdulillah berhasil gitu ya. Kita jangan pernah pakai fermentasi lagi kalau seandainya bukan teman-teman langsung yang melakukannya. Kalau diserahkan kepada petani jangan, karena
kita tidak bisa menjaga itu tuh betul-betul dijaganya atau tidak. Karena kalau udah masuk mikroba, kalau difermentasi, nanti akan berdampak kepada tanaman menjadi kuning. Maka langsung saja pakai 15 menit, larutkan ke dalam air, aduk, 15 menit langsung semprotkan. Jadi cara pemakaiannya seperti itu ya. Kalau untuk ke lahan, satu hektar itu butuh 6 box untuk ke lahan saja. Kalau untuk padi dan jagung. Nah, untuk ketanamannya satu box itu bisa untuk 10 tangki semprot. Teman-teman tetap memakai kimia, tapi bedakan jaraknya antara penyemprotan dengan kimia dengan eco farming, bedakan jaraknya 2 atau 3 hari. Jangan di waktu bersamaan. Nanti eco farmingnya tidak berfungsi. Gitu ya. Iya, Bapak Ibu. Kemudian untuk body immune, Bu, bisa dijelaskan. Apanya? Body immune nih. Apanya dijelaskan? Datang cuma ini, Bu. Mungkin Body penjelasan immune. fungsinya mungkin. Body immune itu teman-teman, mana body immune kita tadi ya? Yang di luar ya, Bi. Kemana body immune kita? Body immune itu untuk ada body immune kita, Bi. Untuk untuk minuman kesehatan saja cukup 5 kalau kita lagi sehat untuk menjaga stamina cukup 5 tetes. Tapi kalau untuk pengobatan itu 7 sampai 10 tetes, teman-teman. Dan minum 3 kali sehari. Seperti kakak saya sakit sekarang nih. Kenapa, Pak? Dilarutkan dalam air ya. Iya, dilarutkan dalam air. Dia tetesan dilarutkan. Tapi boleh langsung saya waktu demam kemarin langsung aja 5 tetes ke mulut. Boleh langsung. Ya. Tergantung boleh ya langsung. dari kondisi dan cara absorpsi dari tubuh kita. Biasanya kan kalau misalnya langsung diteteskan, ada orang yang misalnya asam lambung, itu bisa mempengaruhi juga kalau langsung ditetes karena pekat. Kalau body imun setahu saya aman, kecuali kalau ini ya LVM kolagen bagi yang ada asam lambungnya tidak disarankan minumnya sebelum makan. Seharusnya kan sebelum makan ya, tapi bagi yang ada mah itu tetap setelah makan. Sebentar Pak, tadi ini takut salah persepsi. Ada yang bertanya tentang cara pembuatan BMAC. Teman-teman, cara pembuatan BMAC nih. Cara pembuatan BMAC. Cara pembuatan BMAC teman-teman ya. Kenapa dikatakan BMAC infus? Jangan sampai salah pula ya, dibeli pula air infus dimasukkan kapsul BMAC. Bukan seperti itu ya. Teman-teman ambil 2 kapsul BMAC, ya 2 kapsul BMAC dibuka. Nih 2 kapsul BMAC dibuka, masukkan dalam segelas air, perendaman 6 sampai 8 jam. Ini saya mau buat BMAC infus jam 10 nanti untuk kakak saya. Nah, masukkan ke dalam segelas air tanpa diaduk teman-teman, jangan diaduk. Biarkan serbuknya turun sendiri, nanti subuh minum. Akan lebih bagus ya kalau untuk masalah kulit, masalah reproduksi itu air BMAC kan di bawahnya ada serapan, ada ininya, ada ampasnya. Salin lagi ke gelas lain, maka ditambahkan LVM kolagen. Itu untuk masalah kulit dan masalah reproduksi. Lebih bagus. Kalau tersendiri bagus juga. Tapi kalau masalah seperti sekarang nih, yang cacar, campak gitu ya, atau autoimun, itu air BMAC-nya disalin lagi, ampasnya ditinggalkan, dicampurkan dengan body imun teman-teman. Body imunnya 7 tetes. Nah, seperti itu akan lebih cepat reaksinya. Itu ya. Dan jangan lupa selalu banyak minum air hangat dan madu. Proses perendaman 6 sampai 8 jam. Gitu, Pak. Oke, ada lagi? Itu pakai air biasa saja, Bu ya, jangan pakai air panas ya untuk perendaman infusnya. Itu ada yang tanya pakai air apa, Bu? Ya. Suara Pak Darmansyah kurang terdengar. Pakai air biasa, Bu ya, jangan pakai air panas. Oh iya benar, pakai air biasa. Ya. Jadi bukan air infus ya teman-teman ya, atau alat infus bukan. Air biasa. Jadi perendaman namanya itu.
Satu lagi Assalamualaikum. mungkin ya, satu lagi teman-teman Saya mau yang terlupa bertanya. karena BIMEX Kan Ibu bilang apa ini? Bimex Kenapa itu Pak? untuk orang kena virus. Ini ada yang bertanya, Bu. Ada yang Hmm? bertanya. Kan Ibu bilang apa ini? Max, bukan Max, Bu, ya Bimex. Bimex ya, Bu. Bimex itu untuk orang kena virus autoimun. Terus cara pemakaian pakai infus. Maksud pakai infus itu gimana ya? Apakah harus infus seperti pasien yang diinfus? Nah, ini sudah dijelaskan tadi Bapak Ibu ya. Kapsulnya itu yang dijelaskan Bu Sri tadi. Kapsulnya dibuka, kemudian ambil segelas air, kemudian dimasukkan ke dalam gelas. Kapsulnya dibuka ya, dibuka, kemudian serbuknya itu dimasukkan ke dalam gelas yang berisi air Bapak Ibu. Nah, besok paginya baru kita ambil ininya, airnya, ampasnya jangan diambil, kemudian airnya bisa diminum Bapak Ibu. Begitu ya Bu Sri? Ya benar. Jadi jangan salah persepsi ya, bukan kita beli air infus pula gitu ya. Jadi air putih biasa ya. Nah, jadi ada proses perendamannya. Jadi direndam, pisahkan kalau nanti udah 8 jam subuh mungkin ya, pisahkan, tuangkan airnya, ampasnya diambil untuk jadikan scrub. Kalau untuk penyakit-penyakit yang berhubungan dengan penyakit autoimun, cacar, campak, itu campurkan lagi dengan body imun 7 tetes. Kalau untuk masalah kulit, reproduksi, misalnya miom atau apa, itu campurkan dengan LVM kolagen. Tapi kalau terpisah boleh juga. Kalau ingin maksimal aja, air infus Bimex campur dengan LVM kolagen gitu. Jadi begitu ya Bapak Ibu, jangan sampai Bapak Ibu ini diinfus kayak disuntik itu ya di rumah sakit, bukan. Maksudnya cara infus itu dibuka kapsulnya, kemudian serbuknya dimasukkan ke dalam sebuah gelas yang berisi air, kemudian didiamkan selama 6 jam atau 8 jam, Bu. 8 jam ya, sampai 8 jam. 8 jam ya. Kemudian ya, ampasannya itu kan akan turun ke bawah menjadi endapan, kemudian Bapak Ibu ambil airnya saja. Kemudian endapannya itu ditinggalkan, yang diminum airnya saja Bapak Ibu, gitu. Mungkin untuk ini ya, cukup sekian dulu pertanyaan. Jadi nanti kita bisa sharing-sharing lagi. Pada Bu Srino Putri kami ucapkan terima kasih banyak ya atas sharing-sharing ilmunya, sangat-sangat bermanfaat ya Bapak Ibu, yang bisa kita ambil dari penjelasan Ibu Srino Putri tadi Bapak Ibu.